Hola my friend, selamat datang di channel Deluki Movie. Ini adalah video pertama saya. Panggil saja saya Deluk. Di video ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Captain America The First Avenger. Film ini rilis pada tahun 2011. Bercerita tentang perjuangan seorang pemuda yang memiliki badan kecil serta penyakitan. Dia ingin menjadi prajurit militer dan membela negaranya. Bagaimanakah cerita selanjutnya? Langsung saja kita mulai. Cerita diawali dengan diperlihatkannya pasukan Hydra yang dipimpin oleh Johann Smith. Ini dia bangetnya. Dia dan pasukannya sedang mencari sebuah kubus kekuatan yang bernama kubus Odin. Kubus itu disembunyikan di dalam sebuah dinding rahasia. Si kakek penjaga tempat tersebut sempat mengelabuinya dengan cara menukar kubus tersebut. Karena si Smith ini sangatlah cerdik dan pintar, dia pun mengetahuinya dan berhasil menemukan kubus asli tersebut berada. Ketika hendak pergi, si kakek tersebut memperingati si Smith bahwa ia tak akan mampu untuk mengendalikan kekuatan dari kubus tersebut. Namun bukannya mendengarkan, si Smith bedegong ini malah menembak si kakek tersebut sampai mati. Selanjutnya diperlihatkan seorang manusia yang bernama Steve Rogers. Ini dia bangetnya. Dia sedang mendaftar untuk masuk militer. Namun karena penyakitan dan fisiknya letoy, dia pun ditolak. Untuk menghilangkan rasa rungsingnya, dia pun pergi ke bioskop. Namun di sana ada satu orang yang selalu saja gandeng. Karena merasa terganggu, si Steve pun memarahi orang tersebut untuk diam. Namun orang tersebut tidak terima dan mengajaknya untuk gelut di luar. Bukannya lari atau meminta ampunan, si Steve ini tetap dengan gagah berani melawan orang tersebut. Ya, walaupun dia kalah juga sih. Beruntung tak lama ada yang menolongnya. Dia adalah Bucky Barnes. Ini dia bangetnya ya. Dia adalah sahabat baik si Steve. Si Steve sangatlah terkejut melihat sahabat baiknya itu berhasil masuk ke militer. Kemudian si Bucky pun menghiburnya dengan mengajak si Steve untuk ke perayaan di kota nanti malam. Dan dia berkata akan bertemu dua orang wanita di sana. Sesampainya di sana, mereka langsung disambut oleh penampilan Howard Stark. Dia adalah bapaknya si Tony Stark Iron Man. Si Howard menunjukkan hasil karyanya yaitu mobil terbang. Namun karena belum siap, mesin mobil tersebut pun ngebeledug. Dirasa tidak tertarik kepada teknologi, si Steve lebih memilih pergi ke museum militer. Si Bucky pun menyusulnya ke dalam. Ketika di dalam, mereka mengobrol tentang keinginan si Steve untuk masuk militer. Tanpa disadari, obrolan mereka didengar oleh Dr. Erskine. Kemudian, si Bucky pun berbicara bahwa besok adalah hari pertamanya ditugaskan ke London, Inggris. Sebelum berpisah, mereka pun saling berpelukan, dan si Steve pun berencana untuk mendaftar kembali ke militer. Si Dr. Erskine pun sangat tertarik kepada si Steve dan menganggapnya bahwa dia mempunyai keinginan yang kuat membela negaranya. Karena itu, ia pun memberikan kesempatan kepada si Steve untuk menjadi tes penelitiannya. Dan akhirnya si Steve pun bisa masuk ke militer setelah 5 kali gagal sebelumnya. Esoknya, ia langsung mengikuti tes di sana. Tak lama, datang seorang wanita yang bernama agen Maggie Carter. Ini dia parasnya. Namun, ada satu orang prajurit yang bernama Jorge yang merayunya. Karena kesal, si agen Carter pun menenggel banget si Jorge itu sampai terjatuh. Tak lama datang seorang aki-aki bernama Kolonel Philip. Ini dia bangetnya ya. Dia pun memberikan arahan dan motivasi kepada para calon prajurit tersebut. Namun dia terkejut ketika melihat si Steve sambil menatap ke arah Dr. Erskine. Selanjutnya pengetesan fisik. Si Steve yang memiliki fisik letoy dan penyakitan pun sangatlah ripuh menjalani semua tes tersebut. Ketika tes lari pun, ia tertinggal sendirian di belakang. Di sini si ketua tes pun memberikan tantangan kepada mereka.
untuk mengambil bendera dengan hadiah bisa ikut naik mobil bersama si agen Carter. Sambil nyerocos, dia pun berkata bahwa selama 17 tahun tidak ada yang bisa mengambil bendera tersebut. Dan benar saja mereka semua gagal. Si Steve pun ingin mencobanya. Namun dia menggunakan otaknya bukan dengan otot letoynya. Dia membuka pengunci tiang di bawahnya agar tiang tersebut terungkat dan ia pun berhasil mengambil bendera tersebut. Di sisi lain, si Kolonel Philip merasa tidak setuju dengan pilihan Dr. Erskine yang memilih si Steve. Karena ia merasa si Hodge lah yang pantas. Karena dia memiliki fisik kuat dan seorang penggertak. Untuk membuktikannya, dia pun mengetes mereka semua dengan granat palsu. Ketika yang lainnya leluncatan menyelamatkan diri, hal luar biasa pun terjadi. Si Steve malah menghampiri granat tersebut sambil berkata, Is this a test? Dr. Erskine yang melihat kejadian tersebut pun hanya bisa tersenyum manja. Malamnya si Dr. Erskine menghampiri si Steve. Dia pun bercerita tentang alasannya kenapa memilih si Steve untuk menjadi objek penelitiannya, yaitu objek penelitian Rebirth, di mana itu adalah serum pertumbuhan untuk membuat manusia super. Dan dia pun bercerita tentang si Johann Smith, yang mana ia dulu bekerja untuknya. Namun, karena si Smith ini sangatlah rakus akan kekuatan, Dr. Erskine pun menolak ajakan si Smith untuk membuatkan serum manusia super, yang nantinya akan diberikan kepada pasukan Hydra. Dan si Smith pun menyuntikkan serum belum siap dari Dr. Erskine. Ia pun berhasil menjadi manusia super, namun itu semua ada efek samping yang sangat berbahaya. Keesokan harinya, si agen Carter mengajak si Steve ke toko barang antik. Namun ternyata di dalamnya adalah ruangan rahasia militer. Di sana sudah ada banyak orang yang menunggu mereka datang. Terlebih lagi si Steve, si kelinci percobaan. Please, not now. Si Dr. Erskine kemudian menyuruh si Steve untuk rebahan di mesin tersebut. Kemudian satu persatu serum tersebut disuntikan ke badan si Steve. Terlihat di sini ada bagian tubuh si Steve yang mulai membesar ya. Tahap selanjutnya, mesin tersebut ditutup dan si Howard menaikkan tegangannya. Tak lama keluar cahaya terang dari dalam mesin tersebut dan teriakan jantan dari si Steve. Karena panik, proses tersebut pun akan dihentikan. Namun si Steve kemudian berteriak kembali dan berkata bahwa ia ingin menyelesaikannya. Setelah proses selesai, mesin tersebut dibuka dan hal menakjubkan pun terjadi. Si Steve yang tadinya pendek, cungkring, penyakitan, letoy, sekarang telah berubah menjadi pria maco, berotot, dan lebih kasep lagi. Dan tanpa disadari, ada seorang penyusup Hydra. Ia pun meledakkan ruangan di atas dan mengambil sisa serum tersebut. Si Dr. Erskine yang pertama kali melihatnya pun harus tewas ditembak penyusup tersebut. Si agen Carter berhasil menembaknya. Karena ia telah disuruh oleh Pak Sutradara untuk jangan mati dulu, ia pun kemudian berlari menuju keluar dan kabur. Di luar, si agen Carter berhasil mengheadshot kepala temannya si penyusup itu. Dari jarak lumayan jauh, hanya dengan menggunakan pistol. Ia berniat menabrak si agen Carter. Beruntung si Steve datang tepat waktu dan menyelamatkannya. Kemudian, ia pun berlari mengejar mobil tersebut. Karena belum terbiasa, ia pun sampai labas dijungkel masuk ke toko orang. Melompati pagar tinggi pun sangat mudah baginya sekarang. Kemudian dia pun melompati mobil-mobil di jalan dengan sangat mudahnya, seperti sedang bermain lompat tali, dan dia berhasil mengejar mobil penyusup tersebut. Karena tidak fokus menyetir, mobil tersebut pun oleng. Si penyusup pun keluar sambil menyandra anak kecil. Ketika ia akan menembak si Steve, ternyata amonya habis, dan ia pun melempar anak tersebut ke laut. Beruntung anak tersebut bisa ngojay, dan si Steve pun pergi mengejar penyusup tersebut. Si Steve pun berhasil menarik kembali penyusup tersebut, dan melemparkannya ke atas dengan sangat mudah seperti melempar anak kucing. Serum tersebut pun tumpah, dan ketika ditanya siapa yang mengirimnya, penyusup tersebut malah ngabudah dari mulutnya dan kemudian mati.
Scene beralih kepada si Smith yang sedang kedatangan tamu. Mereka adalah anak buah Hitler. Mereka menganggap si Smith ini gila sains dan mempunyai niatan menghancurkan kota-kota besar. Karena kesal dengan perkataan mereka dan telah mengetahui rencananya, si Smith pun menembak mereka semua dengan senjata dari kubus Odin tersebut. Dr. Jola yang melihatnya pun hanya bisa terdiam. Di sana, si Howard meneliti benda tersebut dan menyebut bahwa teknologi mereka belum sampai pada benda tersebut. Tak lama, pemimpin militer pun datang menghampiri si Steve. Kemudian, dia menawarinya untuk membela negara di garis depan. Namun, bukannya berperang, si Steve ini malah dijadikan bintang iklan komersial. Dia mendapat peran sebagai Kapten Amerika. Diceritakan bahwa si Kapten Amerika ini adalah seorang jenderal perang negara mereka. Dan acara tersebut pun sukses besar. Banyak warga yang menyukai acara sinetron tersebut. Ikatan cinta kali itu mah. Namun berbeda 180 derajat ketika si Kapten berpidato di depan para tentara. Mereka sama sekali tidak mendengarkan si Kapten dan lebih memilih untuk melihat para penari perempuannya yang seksi. Mereka pun sampai melempari si Kapten agar cepat turun dari atas panggung tersebut. Si Steve pun merasa kesal dan menganggap dirinya hanyalah sirkus mongkrong memakai pakaian. Itu terlihat dari apa yang ia gambar. Tak lama datang si agen Carter menghampirinya untuk memberikan semangat. Tak lama datang mobil ambulan membawa para korban perang dari pasukan 107. Yang tak lain adalah pasukan di mana si Bucky sahabat baiknya berada. Si agen Carter kemudian berkata bahwa dari 200 orang prajurit yang dikirim, hanya ada 50 orang yang kembali. Si Steve pun berlari menuju ke tempat si Kolonel Philip. Ia langsung menanyakan nama sahabat baiknya, yaitu Bucky Barnes. Namun si Kolonel berkata bahwa ia merasa melihat nama tersebut di daftar para korban meninggal. Dia pun menyuruh si Steve untuk kembali ke grup paduan suaranya. Kesal mendengar hal tersebut, ia pun berniat akan menolong sahabat baiknya itu sendirian. Si agen Carter mencoba menghentikan hal tersebut dan menawarkan hal yang lebih baik. Ia pun mengajaknya menaiki pesawat yang dikemudikan oleh si Howard. Si Howard mengajak si agen Carter untuk menyantap fondue ketika pulang nanti. Si Steve yang mendengar hal tersebut menganggap mereka memiliki hubungan yang spesial. Tak lama, pesawat mereka ditembaki oleh musuh. Si Steve pun memilih untuk melompat agar si agen Carter dan si Howard selamat. Para prajurit Hydra pun sedang memasukkan para tahanan ke sel. Di luar, si Kapten sedang melihat ke arah sekitar. Tak lama ada mobil perang Hydra lewat. Dengan cepat, ia pun masuk ke belakangnya dan menghajar dua orang musuh dengan sangat-sangat easy sampai mereka ngaracleng keluar. Si Kapten pun berhasil masuk ke dalam tanpa ketahuan. Ia pun mulai menghajar para musuh satu persatu. Kemudian berhasil masuk ke dalam gudang senjata dan tidak sengaja menemukan benda bercahaya biru. Karena dirasa cocok untuk dijadikan oleh-oleh ketika pulang nanti, ia pun membawa benda tersebut tanpa membayarnya. Sampai pada tempat para tahanan berada, ia berhasil mengalahkan para penjaga di sana dan membuka sel tersebut. Ia pun memerintahkan mereka semua untuk keluar dengan cepat dan bertemu kembali di luar. Sambil menanyakan keberadaan si Bucky, para tahanan pun bertanya apakah kau sendirian? Si Kapten pun menjawab ya, sambil berkata ia telah menghajar musuh sebanyak 200 orang sendirian. Mereka semua pun membuat keributan di sana. Mereka berhasil merebut senjata pasukan Hydra dan menyerang balik. Si Smith pun melihat si Kapten Amerika lewat CCTV. Ia merasa bahwa mereka akan kalah dan berniat menghancurkan tempat tersebut dan kabur membawa kubus Odin.
Si Dokter Jola pun segera bergegas membereskan barang-barangnya. Tanpa sengaja, ia bertemu dengan si kapten di lorong. Ketika ia akan mengejar si Dokter Jola, ia melihat ke dalam ruangan tersebut dan benar saja, si Baki berada di sana dengan badan yang terikat. Kemudian, ia pun segera menolongnya. Tempat tersebut pun sudah mulai hancur. Untuk pertama kalinya, si Kapten Amerika bertemu dengan si Smith, dan mereka pun saling mengetes satu sama lain. Karena dirasa bukan saat yang tepat, si Dokter Jola pun memisahkan mereka. Sebelum pergi, si Smith berkata bahwa semua yang dikatakan Dr. Erskine adalah kebohongan, sambil memperlihatkan hasil serum belum siap itu. Kepala si Smith pun berubah menjadi merah. Tempat tersebut pun sudah mulai hancur. Hanya ada satu jalan keluar di atas sana. Mereka pun berencana untuk menyeberang ke sisi lainnya. Mereka pun melakukannya secara bergantian dan si Baki mendapat jatah pertama. Ketika bagian si kapten, besi tersebut jatuh dan mau tidak mau ia pun melompatinya dan... Di sisi lain, si Kolonel Philip sedang membuat surat pernyataan bahwa si Steve telah gugur di medan perang karena tidak berhasil kembali sesuai dengan jadwal pertemuan. Ia pun menyalahkan agen Carter dengan tindakannya tersebut. Namun, para tentara di luar berlarian seperti ada suatu hal besar terjadi. Dan ternyata itu adalah si Kapten Amerika yang berhasil membawa para tawanan kembali. Dan juga berhasil membawa para tahanan perang negara lain. Ia pun langsung menghadap ke si kolonel dan siap untuk menerima hukuman atas tindakannya tersebut. Karena merasa malu, si kolonel pun tidak memberikan hukuman dan pergi begitu saja. Semua orang pun bersorak untuk sang Kapten Amerika. Let's hear it for Captain America! I am honored to present this... Berkat aksinya kemarin, sekarang si Steve pun dipercaya untuk memimpin penyerangan semua markas Hydra yang tersisa. Dan dia pun memiliki timnya tersebut. Mereka adalah tawanan yang berhasil diselamatkan olehnya. Mereka pun mau mengikutinya kembali. Dengan syarat, si kapten harus mentraktir es gula batu untuk mereka. Tak lama datanglah si agen Carter menggunakan gaun berwarna merah. Hal itu pun membuat semua orang di sana olohok melihatnya. Dia berkata bahwa besok si Steve harus menemui si Howard untuk membuat desain baju tempurnya. Si Howard sendiri sedang meneliti benda yang dibawa oleh si Steve kemarin. Ia merasa benda tersebut tidak berbahaya sama sekali. Ketika ia menempelkan lengan robotnya, tiba-tiba... Write that down. Di luar, si Steve sudah sampai. Wanita resepsionis tersebut sangatlah kaget karena yang datang adalah sang Kapten Amerika yang berhasil menyelamatkan 400 orang tawanan perang. Dan untuk itu ia pun ingin memberikannya hadiah berupa adu jigong. Aduh, mantap. Namun sayang, aksi tersebut diketahui oleh agen Carter. Lebok sia. Si Steve pun berlari mengejarnya sambil berkata bahwa ia pun sama mempunyai hubungan spesial dengan si Howard karena mengajaknya menyantap fondue kemarin. Yang ternyata fondue itu adalah makanan khas Swiss, yaitu semacam lelehan keju yang dicelupkan oleh makanan. Kalau di Indo mah sambal kali ya. Si Howard pun menyuruh si Steve untuk memilih model tameng yang akan ia gunakan. Si Steve lebih tertarik kepada tameng bulat yang terbuat dari vibranium, yaitu besi paling kuat di bumi dan sangat langka. Ketika ia memperlihatkannya kepada si agen Carter, dan... Yes. Cewek kalau udah cemburu mah ya gitu. Misi pun dimulai. Mereka berhasil menghancurkan markas musuh satu demi satu. Hal tersebut pun membuat si Smith sangatlah marah. Semua berjalan sesuai rencana karena dipimpin oleh manusia super yang bernama Kapten Amerika.
Timnya pun tak kalah hebat, di mana ada satu orang yang berhasil menempelkan bom di tank musuh dan meledakannya. Di sisi lain, si kolonel dan para petinggi militer menyaksikan video dokumentasi si Kapten Amerika dan timnya. Di sini terlihat si Kapten dan si agen Carter telah mempunyai hubungan spesial. Hal tersebut membuatnya sangatlah bersemangat sekali dalam berperang. Si Smith pun semakin murka jadinya. Misi selanjutnya adalah menangkap Dr. Jola di dalam kereta api. Aksi pertama mereka bergelantungan seperti mongkrong dan berhasil menaiki kereta tersebut. Ketika di dalam, si Kapten dan si Bucky pun terjebak dengan cara dipisahkan satu sama lain. Setelah selesai, ia pun segera menolong si Bucky. Tanpa disadari, ternyata musuhnya tadi masihlah bisa berdiri dan menembak ke arah mereka. Si Bucky pun terlempar keluar kereta sambil berpegangan pada besi. Si Kapten pun segera menolongnya. Namun sayang, besi tersebut semplak dan si Bucky pun jatuh ke jurang. Dan Dr. Jola pun berhasil ditangkap. Mengetahui bahwa si Dr. Jola telah tertangkap, si Smith pun mengumpulkan pasukannya yang tersisa untuk memulai penyerangan. Sementara itu, si Steve sangatlah sedih karena sahabat baiknya mati. Ia pun mabok ciu ketengan untuk menghilangkan rasa nalangsanya tersebut. Namun karena efek serum tersebut, ia pun gak bisa mabok. Si agen Carter yang datang pun mencoba untuk menghiburnya. Sampailah pada misi terakhir di mana markas si Smith berada di atas gunung es. Si Steve pun mengatakan bahwa ia akan menyerang ke sana terlebih dahulu sebagai umpan. Besoknya, ia memulai penyerangan menggunakan motor. Dia langsung dikejar oleh musuh di belakangnya. Namun hal tersebut bukanlah hal berarti bagi si Kapten Amerika, karena motornya itu sudah dimodifikasi untuk bertempur. Dan dia pun berhasil mengalahkan mereka semua. Cukup sampai di situ, ia pun dengan sangat mudahnya menghancurkan tank musuh di depan. Setelah berhasil masuk ke dalam, ia langsung menghajar para musuh itu sendirian. Satu persatu berhasil ia kalahkan. Namun, karena jumlah musuh yang terlalu banyak, si Kapten pun akhirnya tertangkap. Selanjutnya, dia dibawa menghadap ke si Smith. Sebelum akan ditembak, tak lama datang bala bantuan. Si Smith yang panik pun kabur. I can do this all day. Oh, of course. Di luar, si kolonel dan pasukannya sudah siap menyerbu mereka. Tak mau kalah, si agen Carter pun ikut berperang di garis depan. Si Kapten pun mengejar si Smith yang akan kabur. Namun, ia kembali dihadang oleh musuh yang membawa mesin api. Beruntung ia ditolong oleh si agen Carter. Dan kemudian ia pun mengejar si Smith itu kembali. Sayangnya ia telat karena si Smith sudah berhasil masuk ke dalam pesawatnya. Kapten pun berusaha lari mengejarnya. Namun ia tertinggal sangat jauh. Tak lama datang si kolonel dan si agen Carter membawa mobil. Beruntung mobil tersebut sudah dipasang nos. Sebelum pergi, si agen Carter memberikan hadiah berupa adu jigong, yang mana hal tersebut agar si Kapten menjadi lebih semangat lagi.
Dan si kapten pun berhasil masuk ke dalam. Ia sangat terkejut melihat ada pesawat kecil dengan kota tujuannya masing-masing. Tak lama muncul para musuh yang akan menerbangkannya. Ia pun berusaha mengalahkan mereka semua. Sampai pada adegan di mana si kapten bertarung di luar pesawat kecil tersebut. Beruntung ia berhasil bertahan, sedangkan musuhnya terjatuh ke arah baling-baling tersebut dan menjadi bubur. Ia pun berhasil masuk dan mengendarai pesawat tersebut. Si Smith yang melihatnya pun mencoba untuk menembakinya. Beruntung si kapten berhasil kembali ke pesawat si Smith. Ketika ia sampai di ruangan kokpit, di sana si Smith tidak ada. Ternyata ia bersembunyi di belakang. Beruntung si kapten sangatlah cekatan, dan pertarungan antara manusia super dan manusia super buruk rupa pun terjadi. The future, Captain! Tanpa sengaja mereka menghancurkan wadah kubus Odin tersebut. Si Smith langsung mengambilnya. Namun karena kekuatan dari kubus Odin tersebut sangatlah besar, di mana itu terlihat sebuah galaksi di sana, dan si Smith pun terserap oleh kubus tersebut. Kemudian si kapten pun berusaha untuk menerbangkan pesawat tersebut. Ia pun berbicara ke menara pusat. Di sana sudah ada si agen Carter. Si kapten berbicara bahwa pesawat tersebut harus ada yang mengendalikannya, karena mengarah ke kota New York dan akan menghancurkan kota tersebut. Mendengar hal tersebut, si agen Carter pun menangis. Si kapten lalu mengajaknya untuk pergi berdansa setelah ini semua selesai. Namun ia meminta kepada si agen Carter untuk mengajarinya berdansa, karena ia belum pernah melakukan itu sebelumnya. Tak lama pembicaraan mereka pun terputus. Si kapten pun tenggelam dan membeku bersama pesawat tersebut. Warga Amerika pun merayakan kemenangan mereka. Semua itu berkat pengorbanan si Kapten Amerika. Sementara itu, si Howard sedang mencari keberadaan kubus Odin tersebut yang jatuh di laut. Selanjutnya, si Kolonel Philip memberikan berkas milik si Steve kepada agen Carter. Si agen Carter pun hanya bisa melihat si Steve lewat foto untuk terakhir kalinya. Dan ternyata si Steve masihlah hidup. Ia terbangun dan merasa sangat aneh. Tak lama masuk seorang wanita. Ia menanyakan dia di mana karena suara radio tersebut adalah rekaman pertandingan baseball pada tahun 1943 dan dia ada di sana pada saat itu. Tak lama masuk 2 orang penjaga. Namun hal tersebut bukanlah hal berarti bagi si Steve. Ia pun lari keluar dari tempat tersebut. Sesampainya di luar, ia begitu ruas. Ia melihat kota sudah berubah. Tak lama datang seorang yang menggunakan satu penutup mata, yaitu Nick Fury. Ya, dia adalah pemimpin The Avenger. Mungkin kalian sudah tahu kelanjutannya nanti gimana. Dia bercerita bahwa si Steve telah membeku selama 70 tahun. Si Steve pun hanya bisa terdiam karena ia ingat ada janji dengan seorang wanita untuk berdansa. Film pun selesai. Film ini disutradarai oleh Joe Johnston dan dibintangi oleh Chris Evans, yaitu karakter manusia api di film Fantastic Four. Ya, sekaligus dia adalah kembaran saya. Film ini cukup bagus dengan rating di situs IMDb 6,9 dari 10.
Kesimpulan saya dari film ini adalah janganlah kalian takut disuntik, karena dengan disuntik mungkin Anda bisa jadi berotot seperti Kapten Amerika. Sekian video dari saya. Jika kalian suka, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya, supaya tahu kalau ada video baru dari saya. Bye bye.